Oke, jadi ada sebuah soal fisika berkaitan dengan sistem pegas ya. Jadi Nisa sedang melakukan percobaan menghitung kecepatan sistem pegas yang disimpangkan. Setelah disimpangkan, pegas bergetar secara harmonis dengan frekuensi 180 rpm sehingga memiliki simpangan sejauh 50 cm. Berdasarkan percobaan di atas, dengan menggunakan data yang dimiliki, maka didapatkan kecepatan sistem pada jarak 20 cm dari titik setimbang sebesar berapa meter per sekon. Ya. Oke, jadi diketahui dulu ya. Jadi di sini yang pertama adalah frekuensi 180 rpm. Loh, kenapa nggak hertz? Nah, jadi maksudnya di sini frekuensi dengan satuan rpm itu artinya adalah frekuensi sudut, ya, bukan frekuensi yang seperti biasanya yang F itu. Nah, kalau misalkan ditanya frekuensi sudut itu berarti adalah omeganya, ya. Berarti omega sama dengan 180 rpm, ya. Nah, ini perlu kita ubah dulu ke radian per sekon. Nah, kalau misalkan 1 rpm itu harus sama dengan 2 pi per 60 radian per sekon. Berarti nanti tinggal dikali ya. 180 dikali 2 pi per 60 radian per sekon. Sehingga nanti dihabiskan menjadi 6 pi radian per sekon. Itu. Oke, ini nilai dari omega. Selanjutnya simpangan terjauh yaitu 50 cm. Simpangan terjauh itu adalah amplitudo. Besarnya adalah 50 cm. Konversi ya ke meter karena nanti di jawaban akhirnya dalam bentuk meter per sekon. Berarti 50 cm sama dengan dibagi 100 ya. Berarti menjadi 0,5 meter. Oke, selanjutnya yang diketahui adalah oke, jarak 20 cm dari titik setimbang. Berarti itu adalah Y-nya. Y-nya 20 cm atau 0,2 meter. Pertanyaannya adalah kecepatan saat Y-nya itu 20 cm. Berarti V-nya yang ditanya ya. Oke, kita harus ingat eh, persamaan simpangan dan juga persamaan kecepatan gitu ya. Nah, kalau misalkan simpangan, itu kan rumusnya adalah Y sama dengan A ya, sin omega T. Sedangkan V itu adalah A omega cos omega T. Seperti itu. Nah, di sini tujuan kita adalah mencari nilai sin omega T-nya ya. Ininya nih yang dicari dulu supaya nanti kita bisa dapat cos omega T untuk mencari nilai kecepatannya. Oke, berarti ini menjadi Y-nya adalah 0,2, amplitudo adalah 0,5. Ini sin omega T. Nah, berarti sin omega T itu adalah 0,2 dibagi 0,5 atau 2 per 5. Di sini kita bisa memanfaatkan eh, trigonometri ya, trigonometri. Nah, ini sebagai sudut omega T gitu ya, omega T. Nah, kalau sin berarti kan depan miring ya. Berarti depannya ini adalah yang ini berarti 2, miringnya adalah sisi miring 5 gitu. Nah, kita harus cari lagi nih sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang samping ya. Caranya gimana? Menggunakan Pitagoras ya. Berarti sisi sampingnya sama dengan akar dari 5 kuadrat ya dikurang 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 25 dikurang 4. Berarti akar 21. Maka untuk sisi samping itu nilainya adalah akar 21. Kenapa kita mencari sisi samping? Karena nanti kita menggunakannya untuk mencari cos omega T. Karena cos itu sendiri adalah samping bagi miring, ya kan? Ya, berarti kita beranjak ke nyari kecepatan. Kecepatan sama dengan A omega cos omega T. A-nya berapa? A-nya 0,5. Omeganya berapa tadi? Omeganya 6 pi. Nah, cos omega T. Nah, kita lihat dari trigonometri ini bahwa cos omega T itu adalah samping per miring, ya. Samping per miring berarti adalah akar 21 dibagi 5. Berarti ini adalah akar 21 per 5. Ini kita operasikan yang bisa dioperasikan, berarti kan ini habis, ini sisa 0,1.
0,1 kali 6 berarti 0,6 pi dikali akar 21. Atau kalau mau dirapikan lagi, berarti V sama dengan 0,6 akar 21 dikali pi meter per sekon. Maka jawaban yang benar adalah yang D ya. Gitu.